Drop it. Enggak juga, kita kemarin Silpa 450 buatan JLS ya bisa kan, menurut kita aneh lah. Aneh. Ya, Karena kan kemampuan jalan lingkar selatan dan ditimbang itu dia melebihi kapasitas gimana? Ya dia nggak boleh masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilip Online, kembali lagi dalam program podcast. Kali ini saya udah kedatangan dua tamu yang bakal ngeramein obrolan malam ini. oke. Kalau udah ada Kang Isbat, Kang Juli pasti bakal rame nih. Apalagi yang akan kita bahas tentang Jalan Lingkar Selatan. Ya. Tahu kan ya informasi apa berita yang berkembang rame banget Rame lagi. di media sosial, di grup-grup WhatsApp rame lagi. Rame. Kok bisa rame ya Kang? Karena statement wali kota yang aneh menurut saya. Kok bisa? Ya aneh gitu kan, penyerahan aset Jalan Lingkar Selatan ke menjadi jalan nasional itu kan rada aneh gitu. Gagasannya menurut kita aneh. Gagasannya aneh. Iya, bukan itu solusinya gitu. Iya. Kan katanya nggak sanggup untuk perawatan 30 miliar. Ya, Dengan alasan kayak gitu. Ya mungkin katanya ya. Saya kan nggak tahu juga. Akan memberatkan di APBD maaf. Apa seberat itu kan? enggak juga, kita kemarin Silpa 450 miliar kok nggak kepake uang. Nah, itu Masa cuman 30 miliar untuk perawatan JLS gak bisa kan, menurut kita aneh lah. aneh. Ya, bukan itulah solusinya gitu. Berarti harus ada solusi yang baru nih yang kita Ya, harus ada solusi ya. Bang Juli, gimana? Ya. Kalau menurut saya memang apa yang disampaikan oleh Mas Pram bahwa JLS itu rame, ya memang semestinya rame kan. JLS itu kan jalan lingkar selatan, lalu lalang kendaraan yang begitu padat di situ kan. Ya wajar rame kan. Dan saya baca di beberapa media ada kerusakan di beberapa bahu jalan sepanjang dari PCI hingga Ciwandan. Ya saya anggap itu hal yang wajar. Hanya saja menurut saya ada kelemahan pemerintah di situ apa nih? yang seolah-olah tidak peduli terhadap JLS Jalan Lingkar Selatan, seperti dibiarkan begitu saja. Karena kan kemampuan jalan Lingkar Selatan itu kan ada batasan. Ada batasan nih kan? Ya misalkan 1 ton atau 2 ton atau 5 5 ton katanya. Kalau yang melebihi kapasitas itu kan ada kewenangannya. Ada perangkat Dinas Perhubungan. Contoh, karena memang Jalan Lingkar Selatan itu hampir 60% digunakan oleh transportir industri ya. Dia mau masuk ke JLS dari Cilegon Timur, dia semestinya masuk dulu ke situ. Di situ kan ada timbangan. Kalau beban jalan itu hanya 5 ton misalkan, dan ditimbang itu dia melebihi kapasitas 5 ton, ya dia nggak boleh masuk. Wajar kalau Jalan Lingkar Selatan itu ajur mukmuk. Yang saya lihat di media itu ajur mukmuk. Karena pengawasannya tidak ada. Tidak ada. Ya, pengawasan Seolah dari dibiarkan Dinas gitu. Perhubungan ya. Nggak jalan kan? Bertahun-tahun lagi dibiarkan. Waduh, nggak ngerti saya itu kan. Ya mungkin kayaknya 2 tahun terakhir inilah mungkin ya, 1 tahun sampai 2 tahun terakhir ini memang parah ya kalau kita lewat. Saya biasa lewat. Biasanya Jalan Lingkar memang parah gitu ya, parah banget. Dan itu ya artinya kalau dibiarkan kayak gitu, nggak diberesin ya nanti bisa kecelakaan segala macam. Jadi ya sayang lah gitu ya. Dari depan aja kan kita sudah disambut banjir tuh. Ya. Di depan JLS pas Ya, PCI. PCI ya betul. PCI setiap kali hujan di situ ada genangan air. Betul. Ya terjadinya genangan air itu kan berarti Drainasenya drainasenya nggak bagus, nggak beres. Nggak Nggak beres. kan? Iya kan? Seperti ada pembiaran di sini. Maintenance-nya nggak ada, perawatannya nggak ada. Padahal yang
maaf ya kalau saya salah gitu. Kalau nggak salah Dinas Pekerjaan Umum DPU, Dinas Pekerjaan Umum itu penyumbang silpa terbesar kemarin yang dananya tidak terserap. Oh iya. Ya kan mungkin ya. Mungkin ada dana yang seharusnya buat perawatan JLS tapi tidak dilakukan. Tidak terserap tahun lalu. Terserap, iya, di 2021. Iya, iya. Ya kan? Sangat mungkin itu. Sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Soalnya ya masa iya pasti kan kalau perawatan itu kan sudah dikaji di program apa di tahun sebelumnya gitu untuk menetapkan APBD. Iya. Nah, ini gimana nih? Berarti kan secara kepengawasan atau dinas terkait tidak menjalankan tugas secara benar atau kayak gimana, Kang? Iya, artinya ada dua dinas, satu di sub tadi terkait dengan pengawasan seperti yang dikatakan Kang Budi tadi soal pengawasan jalan, kan bebannya jelas di situ. JLS itu nggak boleh lebih dari 5 ton. Kok nggak diawasi? Kayak misalkan malam-malam tuh kemarin sempat rame di medsos yang ada video viral yang truk pasir yang basah itu kan berat banget itu bisa bobotnya nyampe mungkin 30 ton lebih gitu kan. Nah sementara kan kapasitas kemampuan cuma 5 ton, cuman kan nggak ada yang ngawasin gitu. Kenapa sih misalkan truk-truk yang overtonase itu nggak dikandangin sama disub? Kan bisa sebenarnya. Artinya perlu pengawasan yang baik. Kedua kan kita kan tentunya di PU tuh ada anggaran perawatan jalan, bohong lah kalau nggak ada gitu kan. Yang jadi masalah tahun yang lalu itu nggak terserap, silpanya 450 miliar. Pasti salah satunya ada perawatan jalan Lingkar Selatan yang nggak terserap akhir tahun lalu gitu loh. Itu kan jadi masalah gitu kan. Iya. Akhirnya masyarakat yang kena getahnya, udah jalannya rusak, lampu penerangan jalannya mati. Gelap. Itu kan bahaya, terutama ya bagi yang teman-teman yang ini ya, yang pakai kendaraan bermotor itu bahaya banget itu. Ya kayak beberapa malam yang lalu itu kan banyak kecelakaan kan? Iya, banyak kecelakaan. Iyalah, parah itu. Ada lumpur 5 cm. Waduh. Iya. Yang terpenting saya menyambung apa yang disampaikan sahabat saya Kang Isbat. Selain pengawasan adalah penindakan. Penindakan. Di JLS itu kalau saya perhatikan Kang, apa yang disampaikan oleh Kang Isbat tadi bahwa ada beberapa kendaraan yang melebihi tonase. Bukan hanya dia melintas Kang, kadang-kadang dia suka stay dulu di situ kan. Parkir. Iya. Saya mau tanya sama Mas Pram pernah nggak lewat sana? Ada rambu lalu lintas di sana yang kan sebetulnya mudah, ya kan? Di Subgan itu bidangnya, bikin dong keadaan rambu lalu lintas S dilarang stop dari PCI hingga Ciwandan, di mana tempat-tempat biasa mobil truk-truk itu stay gitu kan? Itu bukan hanya melintas, kadang-kadang yang iya, malam banyak. Malam gitu, yang kan? sering nongkrong karena mungkin tadi antrian gitu ya, antrian kayak misalkan mau masuk ke tambang galian C atau mau masuk ke pelabuhan. Ya, itu biasanya kadang-kadang dia parkir sembarangan, itu kan bebannya berat. Masalah juga itu. Masalah. Malah yang sering terjadi itu kan yang stay bawa pasir terus kencing. Maksudnya gini apa? Ada airnya. Ada airnya yang netes-netes itu. Sampaikan tadi. Makanya bebannya berat itu kan. Itu lebih dari 30 ton itu karena pakai dump truck yang besar itu. Ya lagi-lagi lemahnya penindakan yang dilakukan oleh di sini. Itu sudah jelas menurut saya. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa JLS ini kan hasil dari pemerintahan terdahulu. Ya kan. Disadari atau tidak JLS ini menurut saya satu prestasi dari pemerintah. Kebanggaan juga. Iya, kebanggaan buat masyarakat Cilegon. Melalui proses yang begitu panjang kan, dari perencanaan, pembebasan lahan, bisa kok. Sumber dananya dari mana? Satu dari APBD, kedua dari APBN. Ketiga dari APBD 1 provinsi. APBN ini kan ada dana alokasi khusus kan? DAK. Ya, DAK. Itu saja bisa dilakukan oleh pemerintah yang dulu kan. Pembangunan loh kan.
perlu proses yang panjang nih kan. Dan itu multi years itu. Nah, iya kan. Iya. Ada Dari- industri juga di situ, mulai dari Citanggil hingga Ciwandan. Karena ketidakmampuan sumber APBD. dana APBD. Hmm. Ada solusinya. Industri ikut campur tangan di situ. Menyelesaikan pembangunan jalan JLS dari perbatasan Citanggil hingga Ciwandan. Iya. Ada Ini- kontribusi industri juga ada sih. Iya. CSR yang dikonversi jadi apa namanya betonisasi itu sebagian ya. Pada saat saya jadi wartawan sempat saya Ya. ngeliput langsung Hmm. ada industri yang melakukan itu gitu. Ya, Dan itu bisa terjadi ya beberapa tahun yang lalu. bisa. Artinya banyak cara sebenarnya untuk merawat Jalan Lingkar Selatan. Saya agak aneh gitu, merasa heran dengan pernyataan Pak Heldi ini kan udah 2 kali ya. Artinya bukan hanya sekali. Dulu kan pernah juga wacana itu timbul, cuman dari anggota DPRD provinsi kalau nggak salah, Dewan Viral gitu ya, tahu ya Dewan Iya, Viral tahu. ya. Nah, itu kan banyak menimbulkan pro kontra gitu. Saya kira itu wacana itu udah selesai gitu. Tapi kok tiba-tiba ini Pak Heldi muncul ngomong lagi tentang wacana itu. Nah, kalau kita berpikir kok Pak Heldi ini kayaknya apa ya, males mikir gitu ya. Saya ngeliatnya males mikir. Mikir nyari solusi. Oke, kalau misalkan APBD kita artinya APBD kita terbatas gitu ya. Karena kalau nggak salah kan anggaran PUPR, anggaran Dinas Pekerjaan Umum itu cuma 5% dari total APBD. Angka wajibnya gitu ya 5%. Nah, mungkin dibagi-bagi seluruh jalan di seluruh Cilegon ya mungkin kelihatannya Jalan Lingkar Selatan ini perawatannya jadi anggaran rada gede lah. Iya. Dia butuh berapa? 30 miliar. 30 miliar katanya. 30 miliar gitu kan. Tapi kan kalau misalkan APBD tidak mampu, ada cara-cara lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon. Kayak tadi yang disampaikan Kang Juli apa? Bisa melobi ke Kementerian PUPR terkait dengan DAK dan alokasi khusus untuk perawatan Jalan Lingkar Selatan. Bukan menyerahkan aset gitu kan. Ini ibaratnya wali kota ini mau bertempur tapi udah nyerah dulu pakai bendera putih. Aset diserahkan. Loh, berpikir nggak dia bagaimana perjuangan dulu ya wali kota terdahulu membangun Jalan Lingkar Selatan ini? Itu multi years. Pembebasan lahannya berapa ratus miliar itu uang rakyat loh, bukan uang wali kota, uang rakyat itu, uang rakyat Cilegon. Tiba-tiba kemudian Jalan Lingkar Selatan ini asetnya diserahkan, kan pasti ada efek yang lain tuh, pasti ada konsekuensinya. Iya. Apa misalkan yang paling sederhana bagi pengusaha lokal misalkan, kalau misalkan ini aset jalan diserahkan ke PUPR pusat, berarti kan untuk anggaran perawatan segala macam yang melakukan tender kan pemerintah pusat. Ya dong. Iya. Berbeda kalau misalkan itu dikelola misalkan perawatannya oleh Dinas PU Kota Cilegon. Di tendernya di sini. Pengusaha lokal bisa ikut di dalamnya. Nah, kalau tendernya di pusat ya susah kita. Kasihan pengusaha lokalnya. Ada dampak-dampak lah kalau misalkan aset itu diserahkan gitu. PAD-nya hilang nggak? Lah iya, jadi Sekarang kalau tender di sana Kang, pemeliharaan tender di sana, anggaplah walaupun pengusaha Cilegon itu sebagai pemenangnya, PPN PPH-nya kan tetap lari ke pusat Kang. Pajaknya? Iya, pajaknya. PPN PPH 11,5%, PPN 10%, PPH-nya itu 1,5%. Jika dana pemeliharaan itu 30 miliar, 50 miliar kan, 50 miliar misalkan, 11,5%-nya kan hampir 500 juta. Kalau 50 miliar, Oh, 5 ya miliar. 5 miliar. 5 miliar. 5 miliar lebih. Ada potensi PAD yang hilang jika pelaksana tendernya adalah PUPR. Tapi kalau seandainya pelaksana tendernya di Cilegon, PPN PPH-nya nggak lari ke pusat, kembali lagi ke Cilegon kan? Iya. Iya kan? Iya. Jadi potensi PAD-nya nggak ada yang hilang.
udah asetnya hilang, Yeah. yang kata Kang Iswat sampaikan tadi. Mhm. Ini mau PAD dari PPN PPH-nya mau dihilangkan, kan bingung saya, keblinger. Iya. Saya juga ikut keblinger ini. Jadi bingung gitu. Ya. Bukan keblinger karena ajur mukuknya. Iya, jadi aneh lah kita nggak ngerti cara berpikirnya Pak Wali Kota ya, kita ini ya. Karena beliau ini kan dulu sempat jadi sales terbaik ya sebenarnya kan, punya kemampuan marketing yang Ada canggih track ya, record yang baik. kemampuan lobby segala macam. Saya kira beliau bisa lah itu melobi apakah bantuan keuangan dari APBD provinsi atau dari DAK atau misalkan melobi teman-teman industri, karena teman-teman industri kan pasti menggunakan jalan lingkar selatan. Iya. Toh dulu waktu pembangunan aja banyak industri yang berpartisipasi untuk ikut membantu, miliaran loh industri itu. Saya tahu waktu itu kalau nggak salah Chandra Asri termasuk menyumbang 1 kilometer itu sekitar 5 miliar. Gitu kan. Jadi artinya banyak cara lah yang bisa dilakukan, bukan dengan cara yang mudah aset diserahkan gitu kan, terus kemudian perawatannya biar pemerintah pusat. Itu saya kira nggak layak disampaikan oleh seorang wali kota. Masih ada cara yang lain lah, banyak gitu. Terlalu dini juga Terlalu ya. dini juga gitu. Terlalu dini, baru 1 tahun menjabat juga gitu. Sangat tidak bijak lah menurut Iya. saya. Banyak kerugian lah. Dan masalahnya juga ketika penyerahan aset, misalkan kalau nilainya di atas 5 miliar aset daerah, itu kan juga harus persetujuan DPRD, nggak bisa serta merta langsung diserahkan. Itu bayangkan berapa nilai aset Jalan Lingkar Selatan gitu, Iya. ratusan miliar, tiba-tiba diserahkan aja, loh. Itu kan ngebangunnya pakai uang rakyat Cilegon itu. Udah berapa miliar yang habis? Berapa miliar yang Mungkin udah triliun kali ya? Ya inilah kadang-kadang kalau orang membangun itu kan susah gitu ya. Tapi melepaskan aset itu gampang, sangat gampang gitu. Tinggal menjaga aja ya Kang Iswat ya. Tinggal menjaga aja. Kayak misalkan kenapa sih nggak fokus misalkan Pak Wali Kota ini menyelesaikan Jalan Lingkar Utara, misalkan Iya. ya. Jalan Lingkar Utara aja belum beres, masalah apa bikin badan jalannya doang loh, itu belum beres sampai sekarang. Padahal Belum- itu amanat RPJMD juga kan? RPJMD ya, Jalan Lingkar Utara itu belum selesai kok sampai sekarang gitu. Belum lagi PCM, jalan akses ke pelabuhannya belum beres juga. Belum lagi pusat pengolahan limbah B3, proses pembebasan lahannya belum clear. Jadi banyak PR yang harus diselesaikan oleh Pak Heldi. Jadi jangan apa ya memperunyam, bikin runyam masalah gitu loh. Jadi orang jadi ribut segala macam terkait dengan pernyataan beliau ini yang akan menyerahkan aset Jalan Lingkar Selatan ke Kementerian PUPR ke pusat gitu. Ke pusat. Ya, saya menyayangkan banget itu pernyataan Pak Heldi terkait dengan masalah JLS itu. Iya. Apa sebenarnya udah ada kajian nggak sih dari Pak Wali gitu bisa sampai mengutarakan itu, dan itu kan di publik juga kan pada saat sambutan di sebuah acara. Iya. Nah, jangan salah ya Kang. Pemindah tanganan aset itu kan diatur di Permendagri nomor 19 tahun 2016. Ya. Ada di pasal 331 tentang pemindah tanganan. Dan itu juga ada kriterianya kan. Jika itu menjadi beban APBD mungkin, iya kan? Jika memang itu aset sudah tidak layak peruntukannya demi kemaslahatan umat kan. Jadi maksud saya semestinya seorang wali kota sebelum dia berbicara, dia harus pahami dulu gitu. Semua itu kan ada payung hukumnya kan, ada aturannya, Ada nggak aturan. sembarangan kan. Iya nggak kan? Iya. Ya berarti kan Makanya yang aneh, tadi gitu. saya tanya, apakah sebelum mengucapkan itu sudah ada kajiannya dulu gitu? Kayaknya belum itu. Saya yakin belum. Semestinya ya wali kota ketika menyampaikan hal yang sifatnya penting seperti itu, Wih, sangat penting kan? mestinya harus koordinasi dengan anak-anak buahnya gitu kan, bisa ngobrol dengan sekda, asda segala macam untuk berkoordinasi. Jadi enggak sembarangan ngomong kayak gitu. Itu kan bikin masyarakat gerah ya dengan pernyataan itu gitu. Malah saya baca di salah satu artikel
di Kompasiana kalau nggak salah kan. Artikel siapa? Iya, artikelnya Mas Bram. Bahwa itu nggak perlu persetujuan dewan. Sederhananya begini kan, itu aset loh kan, bernilai kan. Kalau asetnya itu meja, kursi, iya kan, AC yang sudah tidak terpakai, itu memang jelas tidak perlu persetujuan dewan. Tanah loh kan, yang punya nilai ekonomis luar biasa kan. Cobalah kalau mau bicara tuh diskusi dulu. Iyalah, pakar-pakar hukumnya kan banyak tuh, kabiro hukum segala macam, sekda, asda. Cobalah maksudnya ngobrol dulu, diskusi dulu sebelum melempar gagasan itu gitu. Kalau saya masih sederhana Kak, saya nggak perlu berbicara masalah hal hukum dan yang lain. Saya marah Kak dengan statementnya wali kota itu akan menyerahkan aset JLS ke pemerintah pusat. Marah saya. Karena saya merasa memiliki aset tersebut dan menjadi kebanggaan saya kan. Dengan mudahnya ingin menyerahkan aset. Waduh Kang, marah banget. Ini jangan-jangan nanti saya khawatir gedung Pemkot, gedung DPRD, gedung Polres sama Dandim akan diserahkan ke Krakatau Steel. Karena di atas tanah Krakatau Steel. Nah ini lebih gawat lagi kalau sampai ada gagasan kayak gitu. Iya. Kan bahaya gitu. Maksudnya masih ada cara lain lah. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Coba kayak gimana? Urusannya itu. Jangan sampai KCS juga diserahkan ke pusat. Kan lucu. Ya perlu KCS nggak ada anggarannya diserahkan ke pusat lagi kan gimana itu urusannya? Jadi repot kita. Iya. Nanti PCN diserahkan ke Pelindo. Ya seperti yang saya tulis di Kompasiana, di situ kan ya Cilegon pabrik baja ada, pabrik semen banyak, galian pasir apalagi gitu. Ya kan kalau diobrolin ditemukan nih, yuk bangun bareng-bareng, itu kan bisa ya? Bisa, saya yakin bisa. Nah bisa. Itu, toh setiap hari mereka yang menggunakan juga, ya kalau nggak mau, ya udah kamu jangan lewat. Jangan lewat, pakai truknya truk yang kecil engkel itu. Nah itu gitu kan, yang berapa, ya di bawah 5 ton lah gitu, silakan aja gitu. Ya lagi-lagi saya coba menyampaikan undang-undang saya kan sebagai masyarakat Cilegon, memberi saran kepada wali kota yang kita cintai ini. Cobalah kalau statement itu jangan membuat sakit hati masyarakat Cilegon. Sakit saya bilang jujur ya, sakit. Aset kebanggaan kan. Nah, orang cuma melihara. Bukan bangun loh. Bukan ini cuman melihara aja nggak mampu gitu. Dia kan punya perangkat ya, ada PU, ada pedang. Gimana dia mau bangun itu? Mau merawat aja nggak bisa gitu. Gimana itu? Apalagi punya PR membangun 43 alun-alun di kelurahan kan? Iya. Gimana itu urusannya? Belum lagi ya janji-janji politik juga kan banyak pembangunan. Iya. Saya jadi inget nih Kang Juli, waktu itu saya pernah main ke Bangka Belitung ya, Bangka Belitung. Saya lihat jalannya mulus, aneh kan. Di Bangka Belitung kan banyak juga tambang-tambang galian C ya. Kapur kalau nggak salah ya. Di sana itu pasir, apalah gitu ya. Pertambangan juga, galian C juga banyak di Bangka Belitung. Nah, saya lihat kok jalannya mulus gitu. Dan saya nggak pernah lihat namanya truk dump truck gitu yang gede, yang kapasitas 30 ton, 50 ton, nggak ada. Saya tanya kok jalan di sini bagus-bagus, saya bilang, Pak di sini nggak boleh truk yang gede. Jadi yang dibolehkan truk yang memang kalau kemampuan jalan itu misalkan 2 ton, berarti harus di bawah 2 ton. 2 ton. Jadi berarti di subnya bekerja, di subnya pengawasan, diawasi bener ketat sehingga jalan tuh mulus banget saya. Lihat jalan lu. Mulus banget. Jadi nggak ada mobil-mobil dump truck yang gede gitu, nggak ada di sana. Kang Isbat pernah lihat nggak? Ya nggak usah kita jauh ke belakang lah. Sudah terjadi jalan itu ajur muk-muk ya. Ada nggak dari petugas di sub? Di minggu kemarin lah, Kang Isbat kan memang kadang-kadang sering. Ya sering lah, saya sering ya. Ada nggak petugas di situ yang melakukan monitoring?
Saya lihat kalau malam ya, terutama malam nggak ada itu. Padahal truk-truk yang basah itu yang ada airnya itu biasanya mereka mungkin untuk menghindari pengawasan malam jam 12, jam 1 itu nggak ada. Teman-teman mohon maaf ya di sub nggak ada di situ. Nggak ada di lokasi gitu. Jadi pengawasannya sangat lemah menurut saya. Lemah. Jangan juga nanti jawabannya karena faktor SDM-nya yang minim. Kan bisa THL, OPD kan bisa menganggarkan itu, iya kan? THL banyakin, Iyalah. kan gitu kan? Pengawasan, penindakan itu penting kan? Berarti ini bagian dari yang harus dikoreksi nih sama Pak Wali, biar bisa menerapkan itu kepada bawahannya. Ganti kepala disubnya kalau menurut saya, nggak mampu dia melakukan pengawasan, penindakan. Sama PU-nya harus diganti. Kenapa nggak dibenerin? Itu jalannya itu. Loh, kenapa Iya, tahun kemarin iya, nggak iya. dibenerin gitu? Untuk apa duitnya? Sampai silpa 450 miliar itu. Nah, kata Pram katanya termasuk PU tuh gede juga anggarannya yang nggak terserap. Yang saya tahu ya, tapi secara data validnya Iya. belum melihat. Iya, Tapi ada dari kepala dinas yang maaf ya nggak Iya. bisa saya sebutkan itu yang paling gede. Dari PU gitu ya. PU, Dinas Pendidikan, Kominfo, apa ya? Mm-mm. Ya itu kan pokoknya Iya. yang katanya gitu. Malah akhirnya saya berpikir begini Kang Ustaz, jangan-jangan kepala dinas PU itu nggak paham tentang tupoksinya dia sebagai kepala dinas itu nggak paham. Kan gitu. Iya. Bisa jadi. Iya. Tapi masa kepala dinas nggak ngerti tupoksinya? Pasti sebenarnya ngerti lah. Terus? Cuman yang jadi masalah mungkin kemarin ini kan kita dengar katanya kan ribut-ribut nih. Apalagi ini Wali kota sama wakil wali kotanya nggak akur gitu kan. Akhirnya kepala dinas ini mungkin bingung juga. Bingung akhirnya gitu tuh. Emang ada ribut-ribut gitu Kang? Ya saya dengar-dengar isunya gitu kan. Isunya kan ribut-ribut gitu kan. Masalah apalah saya nggak paham juga gitu ya. Tapi apakah karena memang itu juga gitu, karena alasan kurang harmonis itu kemudian sehingga silpa itu jadinya membengkak ya kemarin ya. 450 miliar itu kan ya, dalam sejarah kita rekor paling gede tuh. Iya ya. Cilegon. Padahal masih 1 tahun, bentar lagi kan 26 Februari. Iya. Betul. 26 Februari masih sih nggak akur kan? Kan sering maaf ya. Iya. Kalau saya kan sering lihatnya di Instagram. Ya. Wali kota sama wakil wali kota kan kelihatannya akur-akur aja, sering selfie bareng kok. Ya saya misalkan dengan ini contoh konkret dengan istri kadang-kadang selfie bareng tapi sebenarnya nggak akur gitu, bisa aja. Kadang-kadang lagi ribut-ributan gitu kan, terus foto berdua kesannya biar akur, padahal lagi marah-marahan gitu, bisa aja kan gitu. Bisa saja. Iya bisa itu. Iya, aduh. Ya semoga akur aja lah. Ya nanti. semoga akur aja. Karena bahaya juga kalau wali kota sama wakil wali kota nggak akur, pasti juga akan proses pembangunan juga akan terhambat. Itu juga. Terus kemudian kalau wali kotanya nggak akur sama dewan, kan masalah juga gitu kan. Ya harus akur lah. Udah akur kok, buktinya kemarin Akur ya? interpelasi nggak jadi. Iya. Ya harapan kita akur semua lah. Iya. Ya kan? Biar bisa berjalan. Siap. Karena kalau kondisinya nggak akur, kasihan masyarakat. Iyalah. Mereka nggak Ya. fokus akhirnya kan? Iya. Nggak fokus. Kita yang dirugikan bos. Ya semestinya sih artinya kan ini problemnya kan problem uang yang nggak ada. 30 miliar untuk apa namanya pemeliharaan tuh susah gitu kan duitnya gitu. Itu nggak ada. Tapi berita yang terbaru tadi kan sempat baca berita online. Katanya CSR juga nggak boleh buat pembangunan JLS. Saya kira enggak, Perbaikan maaf. buktinya dulu ketika proses betonisasi tuh saya tahu betul Chandra Asri nyumbang ya, tapi nyumbangnya bukan uang, nyumbangnya Langsung. dalam bentuk ya barang langsung dibuat betonisasi 1 kilometer, nilainya tuh sekitar 5 miliar, bukan uang dititipkan ke Pemkot, enggak, Iya. tapi langsung
dibuatkan gitu. Bisa Mereka kok. yang melaksanakan pekerjaan Bisa. Bisa. Ada solusi bisa. Tinggal Tapi- kita harus duduk bareng lah Duduk untuk bareng memikirkan lah. kembali, Iya. jangan sampai memberikan kebijakan di depan umum yang salah gitu. Saya sih berharap begini Kang, ada sebuah diskusi yang berimbang juga. Saya lebih sepakat sebetulnya bagaimana kita bisa membahas di LS ini secara bersama. Ya. Enggak juga unek-uneknya Kang Isbat dan unek-unek saya tidak tersampaikan. Coba cari session Kang. Diundang itu kepala dinas pekerjaan umum, Bapeda, iya kan? Pokoknya dinas terkait lah. Dishub. Kita diskusi di sini. Ada tanya jawab antara masyarakat dengan pemerintah. Saya nanti tanya ke Dishub, kenapa sih Pak lemah pengawasan? Kok bisa overload itu kendaraan lewat dibiarkan begitu saja? Saya pengen tahu jawabannya. Langsung dari pemerintah gitu loh. Jadi kan terpuaskan. Lu PU, kenapa lu nggak bisa sih melakukan pemeliharaan itu? Apa sih alasannya? Kendalanya apa? Iya. Betul. Supaya masyarakat terpuaskan juga. Jangan ini menjadi isu yang Yeah. murah menurut saya. Hah? Sangat murah. Cilegon ini mahal bos, koma dolar. Iya. Jangan coba isu-isu yang murah menurut saya. Iya. Tak cerdas. Apalagi perputaran uang kalau ada PAD berarti ada yang buat nasional itu kan pajak lebih banyak dari industri di Cilegon. Iya betul. Jadi itu istilahnya PDRB, produk domestik regional bruto gitu kan, atau pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita Cilegon itu nyampe 200 juta lebih per orang hitungannya ya. Jadi ya kalau 200 juta itu lebih dikali sekitar sekarang jumlah penduduk 500 ribuan ya kalau nggak salah, itu kan berarti 100 triliun putaran uang di Cilegon. Kalau itu putaran nyampe 100 triliun, PPN-nya aja kan udah 10 triliun. 10%-nya tuh, belum PPH-nya. Artinya sumbangsih kita, karena kita ini kota industri, besar banget ke pemerintah pusat, PPN PPH. Sehingga wajar kalau kita misalkan memperoleh DAK, dana alokasi khusus gitu kan. Jemput bola Ke Kementerian Jangan diem di kantor PUPR aja. gitu kan, untuk perawatan jalan, bukan menyerahkan aset gitu loh. Jadi aneh menurut Ya aneh lah, nggak kerja. ya. Kerja kok, bukan sering keliling. bukan nggak kerja, nggak mikir namanya itu, nggak mikir dia. Iya. Kita tunggu aja deh kelanjutan. Iya. Semoga Pak Wali juga memikirkan lagi bersama timnya Ya. ke depan ILS ini akan jadi seperti apa. Ya. Atau begini Kang, ada sumber dana yang bisa juga untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan di ILS. Kalau nggak salah nih kan uang pemerintah Kota Cilegon ada yang dikelola oleh Dulu itu Ya. Ada saham. ada saham. Hmm. Kalau nggak salah nih, Hmm. pasti kan ada keuntungan profit di situ Dari bunga. dari bagi hasil atau bagi untung saya Iya. nggak paham. Berapa uang dari yang ada di BJ? Anggap 1 triliun. Bagi untungnya berapa di situ? Bisa nggak itu Kang untuk melihara JLS? Ya sebenarnya itu kan sudah masuk dalam PAD kan. PAD itu kan termasuk ya pajak daerah, termasuk keuntungan dari taruhlah BUMD atau dari penyertaan modal itu sudah masuk include sekitar 700 miliaran itu. Gitu. Tapi kan yang jadi masalah PAD kita ini justru sebagian besar disumbang dari pajak lampu penerangan jalan. Kamu diambil pusat nanti kan kalau nggak salah. Lain nggak ngerti saya itu. Wah bahaya tuh kalau diambil pusat ya kita
PAD-nya mengecil itu, nyusut. Siap. Ya udah. Paling itu kita kasih saran ke Pak Wali. Hati-hatilah dalam berbicara. Jangan bikin selalu gaduh dan gaduh. Coba dikaji dulu. Ini kan berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak. Ya. Bukan. Jadi jangan asal deplak. Jangan deplak. Iya, Bang, nanti kepala dinas PU sama Disub harus diundang juga ke sini, suruh bicara. Penting nih. Ingat undang. Iya, harus Pagi diundang, ini Pak. bagian tugasnya Hasidi. Nah, harus diundang itu dinas Ya. PU, ngapain Biar aja. berimbang kan, Biar berimbang. Kalau nggak mau gimana? Hah? Lah ya kalau nggak mau kan ya tinggal disampaikan, nggak mau tuh. Nggak mau. Padahal kan masyarakat berhak tahu Iya. ngapain aja kepala dinas PU, ngapain aja kepala dinas Disub. Gitu kan, terkait urusan di JLS ini, perawatan Iya, jalan iya. ini, gitu. Baik. Pengawasan dan sebagainya lah gitu ya. Baik nih Kang Isbal, Kang Juli, terima kasih udah ngobrol-ngobrol ya. Semoga apa yang kita obrolkan ini bisa didengar juga sama Pak Wali Kota. Amin. Dan bisa adalah jalan keluar. Atau kita juga berharap sama-sama Cilegon ini lebih baik. Harus lebih baik kan. Karena memang demokrasi itu ya begini kan. Harus ada yang mengkritisi. Demokrasi Ya. bisa berjalan dengan baik. Ada masyarakat yang begini kan. Oke. Oke, kita tutup kan. Ya. Baik sahabat Wilip Online, demikian obrolan pada malam kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Saksikan terus podcast Wilip Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak. Drop it. So kayak semua bisa lah kira-kira gitu. Jadi bantuan keuangan supaya Jalan Lingkar Utara itu kita bantu Jalan Lingkar Utara. Waktu itu saya perjuangkan Jalan Lingkar Utara itu beban Cilegon kita kurangin. Yang biasa JLS. Untuk dinaikkan. Waktu Naikkan itu ke masih Pak Edi. provinsi ya? Ke provinsi waktu itu ya. Tapi Pak Edi nggak mau. Pak Edi Aryadi bahwa Jalan Lingkar Selatan ini memang membebani, bukan protokol, jalan yang kenanga, jalan yang pihak-pihak yang lain gitu ya. Tapi pada saat itu justru idenya juga akan menimpa. Kira-kira kan kayak gitu sama masyarakat Cilegon sama aktivis kalau kira-kira kayak gitu kehilangan kendali. Itu Iya. yang jadi masalah buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilip Online, kembali lagi dalam program podcast bersama saya Bang Pram. Kali ini kita akan ngebahas lagi mengenai Jalan Lingkar Selatan yang lagi ramai banget dibicarakan oleh masyarakat Kota Cilegon. Nah, saat ini sudah ada Kang Dede Rohana. Beliau mungkin salah satu orang yang pastinya pro ya pada peningkatan status Jalan Lingkar Selatan. Gimana Kang? Ya, baik sahabat Wilip Online. Jadi malam hari ini kita diskusi terkait JLS. JLS lagi. Saya coba tarik wacana kenapa bisa muncul peningkatan status, ide gagasan peningkatan status. Jadi 2019 September saya dilantik, bulan Oktober atau November saya waktu itu reses ketemu Pak Edi Aryadi. Di reses pertama, dewan pertama kan belum menggebu-gebu kan, jadi sok kayak semua bisa lah kira-kira gitu. Jadi Pak Edi waktu itu, Pak Edi Aryadi minta banyak sekali. Salah satunya adalah dorongan bagaimana supaya Jalan Lingkar Utara itu selesai sesegera mungkin. Maka dia minta pemerintah Provinsi Banten untuk membantu ya dengan bantuan keuangan supaya Jalan Lingkar Utara itu selesai tepat waktu dan suksesnya seperti Jalan Lingkar Selatan. Karena ada rencana akan pembangunan Jalan Lingkar Utara itu. Ada Utara waktu itu. Akhirnya diskusi-diskusi dia sampaikan bahwa kita mau fokus di Jalan Lingkar Utara itu anggarannya terbagi. Salah satunya pemeliharaan Jalan Lingkar Selatan itu sekitar 30 sampai 40 miliar tiap tahun. Jadi kalau mau di drop ke JLU semua, ini yang lainnya keganggu. Nah, akhirnya ya sudah kalau gitu kita bantu Jalan Lingkar Utara. Waktu itu saya perjuangkan Jalan Lingkar Utara itu 45 miliar tahun 2020 ya. Sama waktu itu reses 2019. Reses pertama saya jadi anggota dewan. Ketika tahun 2020 reses lagi, saya datang lagi. Pak Wali, bantuan keuangan sudah kita drop
waktu itu belum COVID di Maret, di April, di Maretan ya. Iya. Kita sudah bantu 45 miliar saya bilang. Nah sekarang waktu itu Pak Wali kan minta banyak banget. Nah, saya bilang bagaimana kalau beban Cilegon kita kurangin. Yang biasa tiap tahun 30 miliar, 40 miliar yang buat Jalan Lingkar Selatan itu, bagaimana kalau itu dipakai buat CLU atau dipakai buat jalan-jalan yang lain. Terus pemeliharaannya gimana? Serahkan ke provinsi. Berarti naik status dong? Iya. Wah, kalau status nggak mau kita. Apa? Karena kehilangan aset kata dia. Saya bilang, ada Bapeda waktu itu, Papa Maman, ada Bapeda juga ada, Sekda ada, Bapeda ada ya. Saya tanya, kalau kehilangan aset apa resikonya? Apa berpengaruh di bantuan keuangan? Apa berpengaruh di dana alokasi khusus, alokasi umum, atau penilaian? Nggak ada sih. Terus kalau nggak ada, apa egonya? Oke, udah kalau kayak gitu kita nanti kata dia dikaji lagi. Oke. Setelah itu datang lagi reses yang berikutnya. Masih tahun 2020 ya, sudah pandemi. Akhirnya karena pandemi, wah ini pandemi nih. PAD berkurang juga. Ini Jalan Lingkar Utara pasti terbengkalai dan lain sebagainya. Nah, akhirnya waktu itu saya bilang, ini momen yang tepat saya bilang kalau Jalan Lingkar Selatan itu kita naikkan statusnya buat mengurangin karena terkoreksi. APBD Kota Cilegon terkoreksi gara-gara pandemi. PAD-nya mungkin 100 sampai 200 miliar terkoreksi. Artinya anggaran pembangunan akan banyak yang hilang tuh, ditambah lagi dengan pemeliharaan. Tapi Pak Edi waktu itu nggak mau dia. Waktu itu sempat berita juga di media cetak ya bahwa saya beritanya meminta JLS untuk dinaikkan. Waktu itu masih ke provinsi ya? Ke provinsi waktu itu ya. Tapi Pak Edi nggak mau. Oke. Berikutnya akhirnya tibalah ketika wali kota baru. Pak Heldi ya. Waktu itu Pak Heldi dilantik di Februari kalau Februari 2021 ya. Saya reses mungkin Februari atau Maret saya lupa waktu itu. Langsung saya sampaikan, Pak Heldi, ini wacana dan diskusi saya waktu itu sama Pak Edi Aryadi bahwa Jalan Lingkar Selatan ini memang membebani APBD karena kondisi APBD terkoreksi dan kita punya rencana banyak, mau bangun Jalan Lingkar Utara, mau pelebaran jalan bukan protokol, jalan yang Kenanga, jalan yang dari Temu Putih ke depan, banyak yang ingin dilebar-lebarin gitu ya. Akhirnya kalau menurut saya sih uang ini kan banyak terserap di Jalan Lingkar Selatan, bagaimana konek status kan. Nah, Pak Heldi waktu itu spontan, oh iya ya katanya, karena dia belum tahu betul sejarah dan lain sebagainya gitu. Dan waktu itu langsung beritanya naik kan. Pak Heldi juga, oh ya udah kalau gitu bagus tuh katanya. Coba kita nanti obrolin lagi lah sama pihak-pihak yang lain gitu ya. Tapi pada saat itu justru idenya juga akan menimbulkan perdebatan juga kan di masyarakat, rame lagi gitu. Setelah Pak Heldi mengiyakan, waktu itu kan kalau Pak Edi enggak, ketika Pak Heldi waktu itu responnya bagus, baru mulai polemik di masyarakat. Sampai saya juga waktu itu tanda kutip ya dihakimin lah kira-kira kan kayak gitu sama masyarakat Cilegon sama aktivis kira-kira kayak gitu. Kenapa Dewan Provinsi ini kok punya idenya malah menaikkan status menghilangkan aset? Mereka berpikiran gini, menaikkan status itu kehilangan aset. Ya itu, setelah kehilangan aset akan ada kehilangan potensi pendapatan. Setelah kehilangan potensi akan kehilangan kendali. 3 hal itu. Pertama kehilangan aset, kedua kehilangan potensi pendapatan, ketiga kehilangan kendali. Itu yang jadi masalah buat teman-teman waktu itu ya yang mengkritisi. Saya bilang pertama kehilangan aset. Tolak ukur pemerintah sukses tidaknya itu bukan menumpukan aset. Silahkan cek. Indikator kota maju itu, kota berhasil tuh masyarakatnya penganggurannya sedikit, orang yang miskinnya sedikit, infrastrukturnya bagus gitu ya, PAD-nya tinggi, pendidikannya bagus, bukan asetnya yang banyak. Berarti terpenuhi standar apa? Kebutuhan itu IPM-nya minimal IPM-nya terpenuhi ya. Indeks pembangunan masyarakatnya yang harus dikejar, bukan aset yang banyak. Kecuali kalau pribadi numpukin aset boleh, kalau pemerintah nggak mesti ngapain gitu. Dan masyarakat itu sebenarnya nggak penting mau jalan provinsi, mau jalan kota, mau jalan gang, mau jalan perumahan nggak masalah. Yang penting jalan bagus. Nah, buktinya jalan kawasan KS masyarakat lalui, mau jalan KS, mau jalan mana aja dilalui yang penting bagus. Tapi kalau rusak jalan siapapun bisa dikomplain. Ya, jadi terkait dengan aset saya kira itu hanya menjadi sebuah ego saja bahwa itu dibangun misalnya betul dibangun sama pemerintah kota, tapi ketika diserahkan ke provinsi emang apa masalahnya? Kita lihat misalnya terminal terpadu Merak dibangun oleh Cilegon, sekarang diambil ke pemerintah pusat. Ada masalah? Kan nggak ada masalah juga. Apalagi misalnya yang dulu misalnya SMA dulu dibangun oleh pemerintah kota. Ketika undang-undang mewajibkan SMA itu menjadi kewenangan provinsi, seluruh SMA di kota Cilegon dan dimanapun menjadi jalan
menjadi kewenangan provinsi dan menjadi aset provinsi, ada masalah kan? Nggak ada masalah. Nah, jadi saya kira terkait dengan aset nggak ada masalah, tinggal ya masalah ego saja. Toh membangun jalan lingkar selatan itu waktu itu Pak Tokoh Cilegon, Pak Haji Makmun Muzaki waktu hadir di diskusi ya, di diskusi waktu itu pro kontra JLS menyampaikan bahwa APBD Provinsi Banten itu turut andil untuk membangun jalan lingkar selatan. Saya saksinya, kata dia. Waktu itu dia jadi DPRD provinsi. Setiap tahun 40 miliar, 60 miliar, bahkan pernah yang terbesar 70 miliar APBD provinsi untuk jalan lingkar selatan. Jadi sangat salah kalau asumsinya jalan lingkar selatan itu dibangun dari nol sampai hari ini dibangun oleh APBD kota. Enggak. Itu ada di situ ada keterlibatan dari provinsi juga. Itu baik dari provinsi, dari pusat juga kan? Kalau dari pusat saya kurang tahu ya, tapi mungkin bisa jadi ada. Tapi kalau dari provinsi itu yang mengiyakan adalah Pak Makmun Muzaki waktu memang jadi DPRD provinsi ya waktu itu. Itu pertama. Kedua, terkait dengan potensi pendapatan. Saya sampaikan waktu itu kan anggota dewan rame juga, anggota dewan Kota Cilegon, DPRD Kota Cilegon sama saya ya, nyaut-nyautan terkait dengan potensi lossnya PAD. Saya tanyakan, kalau ada loss PAD berarti dewan tuh nggak tahu, nggak ngerti PAD Cilegon sama PAD provinsi itu objeknya beda. Jadi kalau ini dinaikkan status menjadi jalan provinsi, misalnya PAD ke provinsi, yang enggak, karena objek pajak kota sama provinsi beda. Jadi kalau yang namanya PBB, yang namanya BPHTB, yang namanya pajak penerangan jalan, yang namanya pajak restoran, dimanapun itu akan tetap menjadi objek pemerintah kota kabupaten. Sekalipun misalnya gubernur, dia bangun rumah, bangun hotel, ya, bangun ruko, bayar pajaknya ke gubernur? Enggak. Karena objek pajak tadi itu yang saya sebutkan terkait IMB dan lain sebagainya itu adalah objek pajak kota. Kalau gubernur Banten, presiden pun sekalian misalnya bikin hotel di Cilegon, pajak masuknya pasti ke Cilegon. Ini kan di grup-grup WhatsApp yang diributin ketika JLS ini lari ke pusat, semuanya lari ke pusat. Betul. Bahkan ada ketakutan warga Cilegon nggak bisa nih mengambil proyek untuk perbaikan jalan atau perawatan itu katanya. Itu gimana tuh Kang? Dulu juga saya disampaikan, justru saya bilang kalau kita berpikiran proyek ya, ini kalau berpikiran proyek harusnya masyarakat Cilegon berpikir kayak gini. Kalau uang 30 miliar tiap tahun itu digunakan, yang biasanya digunakan untuk jalan lingkar selatan, digunakan buat rehab sekolah SMP, ya, buat bangun jalan-jalan lintas kelurahan, lintas kecamatan, kan dipindahkan dari sana ke sini. Berarti kan harusnya lebih aman dong, lebih aman duit itu, kira-kira nggak bakal didapetin sama kerjaan orang luar, pasti sama orang Cilegon. Itu pertama. Berarti kan yang tadinya rada nggak aman, kalau jalan lingkar selatan mungkin banyak yang main orang luar Cilegon juga. Ketika dipindahkan harusnya lebih aman, itu pertama. Kedua, ketika ada anggaran dari provinsi maupun anggaran dari pusat ketika pembangunan jalan lingkar selatan karena wilayah Cilegon, berarti kan bisa kita amanin juga. Berarti double potensi, double income kita. Bisa mengamankan proyek yang nilainya yang harus pemeliharaan, ditambah anggaran pusat yang ada di kota, pasti kan bisa kita amanin juga dong. Iya. Ada di sini, ada lewat, masa kita nggak bisa terlibat? Kira-kira kalau saya berpikiran seperti itu. Oh gitu. Terus misalnya jalan nasional dari PCI sampai ke Simpang 3, sampai ke Merak sampai ke Anyar, jalan nasional. Ya kan? Masyarakat nggak bisa berpartisipasi dari mana? Bisa kok berpartisipasi, mau pembangunannya, mau izinnya, mau segala macam, nggak ada masalah. Orang izinnya tetap ada di kota Cilegon kok. Gitu. Kendalinya tetap kendali di kota Cilegon kok. Buktinya mau membangun CCM, mau membangun Transmart izinnya dari mana? Sampai terjadi proses tanda kutip ya, memang terjadi pelanggaran, misalnya kan masalah, kan yang dari masalah bukan pemerintah pusat. Padahal depan Transmart jalan siapa? Jalan provinsi itu. Itu jalan provinsi. Jalan Yasin Beji ya? Jalan Yasin Beji dan provinsi statusnya. Ketika ada masalah kan bukan gubernur yang tangkap. Karena ada kewenangan perizinan yang ada di kota Cilegon. Nah, iya. Saya kira memang ini menjadi polemik, tapi memang sudah bagus tuh kemarin Pak Heldi membuat kalau tidak salah forum diskusi grup ya untuk sosialisasi. Memang ada pro kontra, silahkan saja. Cuman ini kan untuk kebaikan masyarakat Cilegon gitu ya. Memang egonya, wah ini gengsi dong kita serahin gitu ya. Padahal ini menaikkan status itu sebenarnya bukan penyerahan. Kalau saya sebagai orang tua, ketika anak dari SMP ke SMA itu ya kebanggaan kita. Oh ini jadi jalan provinsi naik kelas. Dari SMA ke perguruan tinggi harusnya bangga, anak kita memang sudah naik kelas. Kalau menurut saya, tinggal tergantung teman-teman memaknainya seperti apa gitu ya. Nah untuk proses pemindahannya ini seperti apa nih Kang?
butuh persetujuan dari anggota DPRD juga atau seperti apa? Ini yang sempat jadi diskusi kemarin di grup ya. Saya juga belum memahami secara betul aturan yang mendasarinya. Kalau penyerahan aset ke pihak swasta, setahu saya memang harus ada ke masyarakat, misalnya kan kayak penyerahan kemarin kita penyerahan hibah ke PMI ya, PMI sama ke MUI kalau tidak salah provinsi itu memang harus ada persetujuan dewan diperdakan. Tapi kalau menaikkan status, ini yang saya belum baca landasan hukumnya. Kemarin waktu saya diskusi sama dinas PUPR provinsi, Pak, saya ingin menaikkan status jalan di Cilegon, jalan kota ke provinsi. Oh iya, buat aja ajuannya, pengajuannya. Berarti asumsi saya berarti tidak perlu minta persetujuan dari DPRD. Cuman kalau memang ada dasar hukum, silakan bagian hukum yang mempelajari ya. Karena dia kan bukan sebenarnya menaikkan status gitu ya. Mungkin rasanya pindah dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi, kalau dari provinsi. Tapi kalau ke pusat mungkin pindah rasanya ke pemerintah pusat gitu. Tapi beda misalnya kalau kita penyerahannya ke pihak PMI ya atau pihak-pihak yang luar mungkin perlu persetujuan. Nah itu saya tidak memahami betul. Tapi saya kira itu bisa ditempuh sebenarnya ya. Nah, terus ketika diserahkan juga sebenarnya dulu disampaikan sama Pak Wali Kota, Pak Dewan ketemu sama saya, Pak Gubernurnya nggak mau. Ketika mau saya serahkan ke provinsi, oh iya saya bilang Pak Wali Kota belum tentu mau. Kenapa? Karena ketika jalan lingkar selatan yang statusnya jalan kota menjadi jalan provinsi tentu akan menjadi beban buat provinsi. Belum tentu mau kan? Nah, maka belum tentu mau itulah harus diambil, harus ada pendekatan politis. Ya kalau nggak ada pendekatan politis, gubernur ya nggak mau. Diserahin tiba-tiba kan nggak mau. Tapi kalau ada pendekatan, karena ini keputusan politis ngambil jalan itu, saya bilang. Nah itu. Gitu. Satu lagi nih yang berkembang juga di diskusi-diskusi di grup WhatsApp, katanya ketika dialihkan ke pusat, maka dari pusat harus memberikan uang senilai harga jalan itu. Nah ini kan opini-opini yang kemudian ini benar atau enggak sih di masyarakat gitu? Nggak ada itu aturan, misalnya kalau jalannya statusnya naik dari kota ke nasional misalnya memberikan ganti rugi atau kompensasi, nggak ada. Bahkan kemarin saya lihat di grup juga orang mengkhawatirkan ketika jalan lingkar selatan menjadi jalan nasional nanti akan dijadikan jalan tol katanya. Nah, ini kalau kata orang Cilegon mengawag katanya. Kenapa ngawag? Karena perencanaan dari awal bukan buat lingkar, bukan tol. Bukan tol. Kalau buat tol harus 2 kali lipat luasnya. Ya, karena dia ada bahu jalan harus, pokoknya ini udah dari awal bukan, kalau mau jalan tol harus pembebasan ulang lagi dan itu sangat merepotkan saya kira ya. Jadi jangan ada kekhawatiran seperti itu sebenarnya. Kalau naikkan status itu sebenarnya yang penting jalan ini dibiayain oleh APBN, jalannya bagus ya. Kalau pakai APBD karena kondisi hari ini kan kita nggak kuat, apalagi misalnya APBD kota itu sekarang konsentrasinya bukan infrastruktur, lebih dia prioritasnya membangun SDM, meningkatkan honor RT/RW ya, meningkatkan honorer kalau nggak salah. Honorer guru ya, itu kan meningkat. Jadi pembangunannya ke SDM sebenarnya fokusnya, bukan ke infrastruktur. Otomatis anggaran infrastruktur berkurang. Ditambah lagi masih pandemi, jadi PAD memang terkoreksi. Saya kira solusi win-win solusi ya, walaupun butuh perjuangan. Ketika diserahkan ke pusat memang masih butuh perjuangan dan tantangan, karena mungkin tidak serta-merta juga nerima, butuh lobby-lobby atau butuh persyaratan yang harus dipenuhi dan itu butuh rentetan. Tinggal berani atau tidak. Memang setiap kebijakan itu pasti ada konsekuensi. Pro dan kontra sudah biasa. Tinggal berani atau tidak wali kota gitu ya. Kalau misalnya dia nggak berani ya jangan. Tapi kalau misalnya untuk kebaikan, saya kira kalau saya wali kotanya, kalau ini untuk kebaikan masyarakat Cilegon, saya kira yang namanya berani nggak berani, yang namanya gengsi kita hilangkan. Kita kesampingkan. Yang penting jalannya bagus gitu. Yang sekarang bayangkan, bukan hanya jalan lingkar selatan, jalan poros kecamatan, jalan poros kelurahan banyak yang rusak. Nah, sekarang kita mau ego apa gitu? Orang memang kondisinya nggak mampu kan kita gitu. Itu udah lebih baik jalannya bagus, bagaimana caranya? Seperti itu. Akibat jalan-jalan yang rusak juga kan masyarakat malah lebih banyak curhat di sosial media, rame lagi kan? Betul, makanya tadi jadi ketika pemerintahan baru, wali kota baru, otomatis punya janji, punya visi misi baru. Kondisi jalan lingkar selatan sekarang kan udah rusak nih.
kalau kita nunggu kenaikan kelas ke pusat, diserahkan ke pusat, tetap saja kan Kang, jalan ini harus cepat diperbaiki. Apa yang harus segera dilakukan gitu? Pertama, untuk memperbaiki jalan lingkar selatan yang sekarang bahasanya apa, ajur bobrok ya. Saya kira memang kalau untuk perbaikan permanen tentu harus menggunakan anggaran yang cukup besar dan itu harus tertuang dalam APBD. Saya tidak tahu tuh dalam APBD 2020 ada atau tidak. Tapi untuk mengantisipasi kecelakaan dan lain sebagainya, saya kira pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum bisa mengambil tindakan melakukan perbaikan cepat menggunakan anggaran pemeliharaan ya. Tapi memang tidak lama, bisa ditutup pakai base cost dulu, bisa di hot mix dulu ya yang hancur parah itu tadi ya. Mungkin untuk 1 sampai 3 bulan yang penting jalan aman ya. Gitu. Tapi kalau untuk perbaikan beton itu membutuhkan anggaran yang sudah teranggarkan di APBD. Tinggal di APBD 2022 sudah masuk ke 3. Saya yakin kalaupun dianggarkan itu nanti jalan ketika yang itu sudah dibangun, mungkin yang 500 meter lagi atau yang 1 kilo lagi pasti bakal rusak lagi karena rentetannya akan terus begitu. Jadi ada sirkulasi di situ kan, ini rusak benerin, yang ini rusak terus kayak gitu. Makanya itulah membutuhkan anggaran banyak karena kerusakan lingkar selatan itu dulu membangunnya juga nggak sekaligus dia. Jadi yang tua dulu yang rusak, terus nanti yang makin tua rusak, yang baru terus keliling seperti itu saya kira. Iya, bukan makin banyak, apalagi kalau ngelihat langsung lumayan dalam juga itu. Dalam juga mungkin ada yang 1 meter kali ya, ada yang setengah meter, ada yang 1 meter gitu. Variasi lah kira-kira, dan itu memang membahayakan. Maka saya juga sekarang agak ngeri juga lewat lingkar selatan, lebih enak lewat depan ya gitu. Karena resikonya memang tadi kecelakaan. Nah, kalau untuk perbaikan nih Kang, bisa nggak sih sama-sama nih pihak industri nyumbang semen, nyumbang besi, nyumbang pasir, perbaikannya itu jadi bareng-bareng kayak gitu, di kolektif lah? Bisa saja, tapi memang agak sulit. Dulu waktu salah satu jembatan di lingkar selatan, jembatan kecil maksudnya kan, Tamiang itu jebol, kan melibatkan industri. Ternyata agak sulit. Kenapa? Bagi industri itu, kewajiban sebagai industri sudah PPN, PPH, CSR, dan lain sebagainya. Ketika dia dibebankan juga misalnya untuk perbaikan jalan, ya pos anggaran industri dari mana lagi? Kita kan berpikir seluruh industri selalu untung gitu kan? Padahal kan dia sama, ada tantangannya. Tantangan pasar global, tantangan pesaing, dan lain sebagainya gitu. Bisa saja, cuman nggak semudah itu ya, karena dia bagi industri, saya pernah diskusi waktu itu sama teman-teman Apindo, kita kan sudah menunaikan semua kewajiban kita, sekarang giliran jalan rusak kita lagi, ya memang kita nyetakin duit dulu, kan kita juga punya beban, kita juga punya pasar, bahkan ada beberapa industri yang collab, yang rugi, yang tutup. Jangan berpikir industri itu semuanya untung gitu ya. Ini diskusi kita sama Apindo waktu itu, karena memang kita waktu itu bagian dari Apindo dan Aprindo dilibatkan untuk membangun itu ya, kita iuran juga waktu jalan Tamiang gitu. Maka kalau perbaikan cukup banyak, saya kira agak memberatkan buat industri ya kalau itu dibebankan. Tapi boleh-boleh saja. Tapi memang harusnya karena mereka itu sudah menunaikan kewajibannya sebagai warga negara, saya kira memang kewajiban pemerintah daerah, kewajiban negara untuk menyediakan jalan yang bagus ya. Mungkin seperti itu. Oh gitu. Berarti ya kan banyak nih masyarakat yang menuntut itu kan yang melewati kendaraan-kendaraan industri gitu. Harusnya kendaraan atau pihak industri itu bertanggung jawab untuk memperbaiki juga gitu. Karena di dalam negara kita itu ya, jalan itu kan memang disiapkan oleh pemerintah ya. Jadi siapapun yang lewat, mau industri mau tidak, kalau berbicara banyak mungkin bisa dihitung datanya, banyakan mobil industri apa banyakan masyarakat umum. Mungkin kalau kita ambil sampel pasti banyakan mobil umum kemungkinan kalau ketimbang industri. Tapi saya kira ini bukan lagi salah menyalahkan. Kondisinya sekarang itu jalan rusak, maka harus dibangun. Kewajiban pemerintah itu adalah menyiapkan fasilitas umum. Fasilitas umum itu kewajiban pemerintah, siapapun itu, dan industri punya kewajibannya sendiri dia kan. Jangan mencampur adukan bahwa ini rusaknya gara-gara industri, kasihan juga pihak industri, nanti dikit-dikit disalahin. Tapi kalau misalnya mereka mau diajak ngobrol ya boleh juga. Tapi pengalaman kita dulu memang agak susah ya, karena dia juga kan ada pos-pos anggarannya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau misalnya Pak Wali Kota mau merangkul mereka bagaimana gitu. Tapi ini kan bukan hanya untuk saat ini, untuk jangka panjang, untuk terus-terusan. Apakah selama itu mereka akan dibebankan? Mereka bukan akan keberatan juga gitu.
Karena kerusakan saat ini nggak selesai hari ini. Hari ini diperbaikin, pasti 3 bulan lagi sisi sebelah sananya pecah lagi. Terus seperti itu. Karena memang jalan itu harus dirawat, harus diperbaiki. Kalau nggak ada perawatan, nggak ada pemeliharaan, pasti bakal rusak parah. Jadi bukan karena kondisi saat hari ini aja. Pasti bulan depan, tahun depannya lagi terus akan ada rusak. Dan itu harus butuh uang. Gitu. Nah, mungkin saat ini juga yang paling dibutuhkan itu bagaimana pengawasan. Betul. Contoh kendaraan yang melebihi tonase atau overload. Katanya kan JLS itu cuma bisa menampung atau apa ya, dari berat 3 apa 5 ton gitu. Dia itu kalau tidak salah tipe kelas 3 itu 8 ton ya. 8 ton itu dari beban, saya lupa rumusnya itu ya. Jadi beban sumbu yang diizinkan ya. Jadi bukan berat mobil yang 8 ton, tapi sumbunya. Kalau mobil itu ada 2 sumbu berarti bisa 16 ton. Kalau mobil itu 3 sumbu berarti bisa 16-24 ton gitu. Tapi memang rata-rata yang melalui jalan sini khususnya memang mobil angkutan truk ya, sudah kelihatan tuh baknya segini, baknya saja sudah over dimensi. Ditambah numpuk lagi kan gitu. Ditambah lagi berair. Nah, air itu kan menambah berat jenis. Ya kan? Yang air kering, pasir kering sama pasir basah tentu beratnya berbeda. Saya kira sepakat kalau masyarakat Cilegon itu menuntut ada penertiban pengguna jalan lingkar selatan. Nah, jalan lingkar selatan itu ditertibin mobil-mobil yang misalnya overload ya. Itu harus diparkirin, udah nggak boleh lewat. Saya sepakat juga itu. Nah, itu harus ada ini juga kalau melanggar ya harus ada konsekuensinya gitu. Makanya sebenarnya itu sudah diatur sama pemerintah pusat, bahwa pemerintah pusat itu menerapkan operasi odol, overdimensi, overload ya di beberapa titik. Walaupun memang implementasinya agak sulit. Kebetulan saya pelaku pengusaha truk ya, dari 5 tahun yang lalu disosialisasikan, 3 tahun yang lalu sampai tahun kemarin, sampai hari ini tetap itu berjalan ya. Sekarang mobil-mobil itu kalau dimensinya over dia nggak bisa keluar strut ya. Tapi kan banyak juga mobil-mobil yang produksi yang lama, yang tahun-tahun yang lalu gitu ya. Itu kan sudah keluar izinnya kan. Itu agak sulit, tapi saya kira memang jangka panjangnya bagaimana angkutan bukan hanya di Cilegon, di seluruh Indonesia, bahwa overload, overdimensi ini harus ditertibkan. Untuk apa? Untuk menambah umur jalan-jalan yang ada di Indonesia. Kalau misalnya bebannya berat, umurnya nggak bakal lama. Sebenarnya umur jalan beton itu bisa 10 tahun loh. Tapi kalau kondisinya muatannya berlebih, nggak nyampe 5 tahun, nggak nyampe 10 tahun. Mungkin 3 tahun, 5 tahun rusak lagi. Makanya kalau itu misalnya tertibin, jalan kita bisa 10 tahun awet. Beton itu bisa awet 10 tahun. Kajiannya kan gitu. 10 tahun itu untuk jalan beton. Kalau untuk jalan hot mix paling 1-2 tahun. Maka biayanya memang bisa 3 kali lipat, tapi umurnya bisa 5 kali lipat. Maka sekarang jalan-jalan itu lebih banyak ke beton. Atau mungkin akan ada nih di depan sebelum masuk ke Jalan Lingkar Selatan ada timbangan. Jadi kan ketahuan tuh kalau overload, wah ini mobil udah tidak layak masuk ke JLS gitu. Perlu nggak sih kan kayak gitu kan? Di beberapa titik pemerintah pusat sudah memberlakukan jembatan timbang seperti itu. Tinggal memang efektivitasnya ya. Efektivitasnya selama ini memang dia anggap kurang. Apalagi misalnya harus ada ketika mobil masuk misalnya ditimbang dia lebih. Dalam aturannya itu harus menurunkan muatannya. Sekarang kalau menurunkan muatannya, ada nggak tempat buat nurunin muatannya? Nah, jadi harusnya pemerintah tuh nyiapin lahan misalnya 3 hektar, mobil masuk ke situ, kalau kelebihan tumpahin di situ. Biar dia pindahin ke mobil yang lain. Nah, sekarang kan kalau itu diberlakukan, Lingkar Selatan bakal macet. Dituangin di mana? Nah, setiap hari juga udah macet. Setiap hari juga sudah macet, ditambah lagi kalau ada muatan pasir yang besar seperti itu diturunkan misalnya, diturunkan di mana, tempat parkir di mana. Ini memang penertiban akhirnya butuh fasilitas dan sarana yang harus disiapkan oleh pemerintah. Nah, itu. Nah, selanjutnya nih, ketika ini benar-benar disetujui untuk dinaikkan ke tingkat pusat, perlu nggak sih Pak Wali itu duduk bareng sama masyarakat untuk meminta pendapat masyarakat nih? Kan banyak golongan masyarakat atau kelompok yang menganggap bahwa JLS itu bagian dari perjuangan masyarakat Kota Cilegon dahulu gitu. Jadi kalau diserahkan ke pusat, maka akan hilang nilai historinya kan.
kan banyak juga yang kajian-kajian seperti itu, pendapat-pendapat masyarakat Kota Cilegon yang saya ikuti dari grup WhatsApp. Ya. Gitu. Kalau menurut saya memang ini tugas Pak Wali Kota. Bagaimana kalau minta persetujuan ya boleh-boleh saja. Tapi kalau minta persetujuan kesannya apa indikatornya masalah setuju atau enggak? Karena sebagian setuju, sebagian enggak. Ya. Ya kan? Jadi kecuali ada jajak pendapat. Kalau nggak ada jajak pendapat, minta persetujuan juga bagi orang yang nggak setuju susah. Saya kira mungkin yang paling penting adalah bagaimana pemerintah kota pada hari ini mensosialisasikan, mensosialisasikan plus minusnya. Plus minusnya jalan ini tetap menjadi jalan kota atau dinaikkan menjadi jalan provinsi maupun jalan pusat dan nasional ya. Nah, tinggal itu memberikan pemahaman secara menyeluruh pada masyarakat. Ketika misalnya sudah diberikan pemahaman, masyarakat itu tetap nolak, kebijakan tinggal ada wali kota. Kalau wali kota setuju, ya sudah. Kayak sekarang misalnya pemerintah pusat memindahkan ibu kota negara. Ada orang yang setuju ya enggak. Tapi ketika itu disosialisasikan terus dan presiden pada waktunya dia mengambil keputusan, ya mau nggak mau masyarakat kan walaupun secara kontra kalau memang cuman hanya bisa kontra doang karena sudah dipindahkan kan, sudah ditetapkan dan secara aturan diikutin, dibuat undang-undang pemindahan ibu kota dan sebagainya. Saya kira di kita juga kayak gitu, kalau pemerintah kota sudah memutuskan, tinggal bagaimana mensosialisasikan masyarakat ya supaya tidak ada pro kontra, meminimalisir pro dan kontra di ibu kota. Ya semoga saja Jalan Lingkar Selatan ini kan bagian dari jalan vital juga karena dilewati kendaraan industri dan juga jalan menuju pariwisata. Ya. Nah, terima kasih nih Kang, Ya. sudah mampir di tengah kesibukannya. Siap. Kita bisa ngobrol-ngobrol, jadi masyarakat Cilegon bisa terjawab ya, bisa terjawab dari diskusi-diskusi kita di grup WhatsApp. Kang Dewan tadi sudah menjelaskan, semoga ada pencerahan di sini Kang. Terima kasih saya ucapkan nih, mau ditutup. Tutup saya sebagai beberapa sebagai penutup ya, kata-kata penutup. Pertama, saya sebagai masyarakat Cilegon mendukung Jalan Lingkar Selatan itu dinaikkan statusnya. Kenapa mendukung? Karena posisinya tidak terawat dan tidak tercover oleh APBD Kota Cilegon. Jadi saya kira memang jalan yang terbaik adalah untuk naikkan statusnya supaya menjadi beban pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Itu pertama. Kedua, masyarakat Cilegon jangan khawatir kalau dipindahkan misalnya asetnya berkurang. Tidak masalah aset pemerintah berkurang karena tidak ada indikator terkait dengan penilaian pemerintah kota, pemerintahan terkait dengan aset. Kedua, kehilangan pendapatan. Saya pastikan pendapatan yang hilang itu kalau berkaitan dengan objek ya, dengan objek pajak daerah tidak ada yang hilang ya, kecuali memang bukan objek pajak daerah ya. Tapi kalau misalnya di situ nanti jadi jalan provinsi, trotoarnya trotoar provinsi, mungkin nanti kalau menggunakan penggunaan fasilitas trotoar provinsi, izinnya harus ke provinsi, itu saja. Tapi kalau PAD yang lain enggak. Terus kewenangan di jalur Lingkar Selatan dari mulai Ciwandan sampai PCI, saya pastikan kewenangannya tetap ada di Kota Cilegon. Kayak sekarang misalnya, yang membangun Jalan Lingkar Selatan itu adalah pemerintah kota. Tapi ketika dari PCI sampai kilometer 500 sampai 1 itu adalah wilayah-wilayah Kabupaten Serang, walaupun yang membangunnya adalah Kota Cilegon, tetap kewenangan Kabupaten Serang. Kayak kemarin penertiban tempat hiburan malam. Itu kan karena ada kawasan Kabupaten Serang. Padahal jalannya jalan Kota Cilegon. Artinya kalau ini jalannya jalan Cilegon, statusnya jalan nasional pun tetap kewenangan Cilegon. Jadi nggak usah khawatir kehilangan kendali, kehilangan potensi pendapatan, dan kehilangan aset. Nggak usah khawatir. Yang penting masyarakat bagus, jalan bagus, masyarakat senang. Nah, demikian. Yang penting JLS cepat diperbaiki, itu aja itu sih permintaan masyarakat Kota Cilegon. Sahabat Wilip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kita pada kali ini. Sampai jumpa di program selanjutnya. Saya Mang Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat banget ini Pak Dewan ya.